Kembali masih berbincang bersama Gus Zainal. Baik Gus, menarik sekali tadi yang di awal menyampaikan bahwa orang yang menjalankan pada saat tarawih di malam yang ke-8 ini akan diberikan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu artinya juga termasuk diberikan kemuliaan dari orang-orang yang mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Maksudnya artinya kemuliaan yang diberikan oleh Allah ke Nabi Ibrahim sehingga beliau disebut Khalilullah itu juga diberikan kepada yang menjalankan tarawih. Ya, betul. Artinya dia dicintai Allah, dikasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi ini diantara yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang terbesar. Tapi bukan berarti itu saja. Nabi Ibrahim qanitan lillah syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang selalu bersyukur pada Allah, orang yang patuh pada Allah, orang yang dermawan. Tadi saya katakan Nabi Ibrahim pernah ditanya tentang perkara-perkara yang mengantarkan beliau meraih predikat Khalil. Di antaranya dia tidak pernah makan pagi, makan sore, kecuali selalu bersama orang-orang yang diundang datang ke rumahnya. Tamu ini sifat jiwa sosial beliau, sifat yang suka memberi, ngasih, penyayang. Ini sifat-sifat ini bukan hanya Khalilullah saja, ini Khalilullah ini yang tertinggi. Attakhadallahu Ibrahim Khalil. Jadi harapan kita, mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Betul-betul berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Hanya doa dari orang-orang soleh ketika masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi ala siyami wal qiyam hatta sampai Ramadan ini berakhir. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Ramadan dan berikan pertolongan pada kami untuk bisa puasa dan melakukan sepanjang Ramadan. Ini harapan kita semua, tak terkecuali di malam yang ke-8 ini kita berharap juga ini adalah malam istimewa. Ini mumpung masih ada malam sebelum Qabla tulu'il fajr. Ini mudah-mudahan kita juga malam ini sedang duduk Khalilullah. Jadi meskipun Gus Khalil tidak ada, tapi ada Khalil yang baru. Ya itulah di antara keutamaannya yang mungkin kita bisa menggali tentang kisah malam dari satu keterangan seperti ini. Baik Gus, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, Gus, ini nampaknya sudah ada yang bergabung ini. Ada Mas Sony yang sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ini Gus dan masalah dimakan nih. Guru-guru jam 10. Pakai bisa lain. Ada rangkang. Ini mau ditanyakan Gus, apakah boleh ketika di bulan Ramadan atau pas lagi sholat itu sengaja untuk menelan ludah? Apakah ini membatalkan atau tidak ini Gus? Ludah yang asli murni itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh ludahnya sudah tidak murni. Di situ ada campuran. Sisa makanan yang menempel lah, ini ludahnya ludah campur. Kalau yang murni tidak apa-apa. Itu tidak termasuk makan yang tidak termasuk makan. Yang tidak murni itu yang campurannya itu lagi. Terkadang kan kita habis makan sahur kan tidak gosok gigi, ada yang menyangkut, nggak keluar, pas keluarnya itu perut lagi lapar. Mau dibuang emang itu. Ya kalau terasa ada yang lain ya dimuntahkan, ya dibedakan. Kalau tidak masih asli ya, kalau bisa telan aja terus biar gak haus. Pokoknya yang asli ya. Jadi artinya itu
tidak membatalkan puasa, juga tidak membatalkan sholat ketika menunda itu. Ini bagaimana dengan ini Gus? Ada kan yang mengatakan bahwa yang salah satu yang membatalkan puasa adalah makan atau minum, Anda memasukkan sesuatu sampai di kerongkongan, melalui kerongkongan itu. Nah, apakah termasuk rokok ini juga alasan kenapa rokok ini juga dimasukkan ke dalam yang membatalkan Gus? Kan itu bukan makanan, bukan benda ini Gus. Ya, sebagian memang ada yang tidak batal, ada yang merokok. Ya, tapi mayoritas termasuk kategori makannya. Karena dari situ merasa tubuhnya saya enak, ya makanya dia seperti mengkonsumsi sesuatu. Jadi masukkan sesuatu kan bukan hanya sesuatu yang ya, nampak gitu, ya. Tidak, ini kan memang nampak memasukkan sesuatu ke dalam terus keluar. Ini. Nah, jadi seperti makan, memang ada yang mengatakan rokoknya seperti makan. Karena habis merokok kan merasa kenyang, merasa ada kenikmatan ya. Kenikmatan itu ya dapat seperti layaknya makan ya. Dan itu ya masuk di rombongan. Jadi ini walaupun masih khilafi ya, tapi jumhur ini lebih Masuk kategori makan ya. minum. Jadi lebih amannya ya sudah, merokoknya habis berbuka saja. Kalau ada hukum yang membolehkan sama yang tidak boleh, karena membatalkan ya kita ngikuti yang membatalkan. Karena lebih aman Gus. Baik Gus, ini juga yang sudah bergabung juga ada Mbak Inge ini. Ini sejoli kayaknya. Oh iya, itu istrinya Bang Sony ya. Bang Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Gus Zainur dan Ustaz Salam selalu diberikan kesehatan. Amin. Mau tanya ini Gus, jam berapa batasan waktu untuk menjalankan ibadah sholat tarawih ketika sholat tarawih sendiri di rumah? Jadi waktu sholat tarawih itu setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar sampai bebas. Tapi kalau tarawih itu di awal waktu yang utama, beda dengan witir. Witir ini di akhir waktu, di akhir malam seperti malam terakhir. Kalau tarawih di awal waktu itu sunnahnya. Ini setelah sholat isya. Jangan sebelum isya kamu ini kemarin perasaan saudara Wasono. Baru itu aku ndak sholat isya tapi sholat tarawih. Ya waktunya panjang Mbak Inge, sejak masuk waktu isya sampai sebelum terbit fajar sampai subuh. Jadi artinya diberikan keleluasan. Kalaupun nggak bisa di awal, di pertama bisa di akhir. Tapi sayang kalau sholat sendiri, kalau dikerjakan berjamaah kan dapat keuntungan lagi. Seperti yang sering saya sampaikan dalam satu hadis ini, berarti Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi. Man qama ramadhana ma'al imam hatta yansurifa kutibat lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat tarawih yang mulai yang Ramadan itu maksudnya sholat tarawih ma'al imam hatta yansurifa, dia berjamaah bersama imam sampai selesai. Kutibat lahu qiyamul lailatin. Nah, dicatat dia pahala seperti menghidupkan semua. Kalau yang tadi diberikan seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim di sholat sendirian. Oh, sholat sendirian itu diberikan pahala sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau ingin tambahan, nah ini berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid tapi musola Bang Sony yang diseret-seret makanya gampang itu cepat suratnya. Yasin, Allahu Akbar. Cepat. Kayaknya seperti informasi kemarin itu. Lari 20 menit, 20 rakaat 6 menit selesai. Iya, hampir surat-surat yang surat awal surat saja. Baik ya, pendengar siang, Mbak Inge dan juga Mas Sony yang sudah
ikutan bergabung tadi, begitu yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa untuk ludah yang ditelan selama itu memang asli masih di dalam mulut kita, itu termasuk daripada baik puasa ataupun juga sholat, dan juga tentang waktu pelaksanaan daripada sholat tarawih di malam hari setelah sholat isya dan sebelum terbitnya fajar. Silakan mau pilih yang mana, dan lebih utama memang dilaksanakan secara berjamaah. Begitu nggih Mas Sony dan Mbak Inga. Semoga di malam hari ini juga diberikan kesehatan. Amin. Baik Gus, kemudian indikasi bahwa orang ini kan terkadang orang hanya melihatnya begini Gus, seakan-akan mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan, seakan-akan begitu makan langsung segera sholat. Kan hanya seperti itu saja yang kemudian di dalam pikiran. Apakah ada yang lain juga yang sebenarnya ini kepentingan Allah didahulukan selain daripada sholat di awal waktu itu? Jadi terkait masalah mendahulukan kepentingan Allah itu jangan diartikan kalau kita ini tidak dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, ya kita harus menghilangkan kedaruratan bahaya ini dulu, baru kita menghadap Allah. Seperti saat kita mau sholat ternyata perut kita sakit, ternyata perut kita lapar, ya ini di antara hikmah waktu dipanjangkan itu. Karena Allah tahu kita ini satu banyak urusan, yang kedua karena Allah ingin agar kamu bisa menegakkan sholat itu dengan sempurna sehingga kamu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Jadi Allah memberikan waktu pilihan-pilihan agar kamu bisa memilih saat yang tepat. Nah, saat tepat itu ketika kita telah menyelesaikan hal-hal yang mengganggu kita. Nah, seperti yang darurat ini, yang darurat yang nggak bisa ditunda. Kayak makan, kayak mau kencing, mau berak, ini kan nggak bisa terkendali. Repot ini kan sekak kok kabria apa kan kena ditunda itu. Rokok kok sih tutup rokok sih kadang sak batang wae. Ini kan masalah kayak gini nih. Tapi ya terkadang orang itu sak ombo-ombo ya alas suci akeh ya alasannya. Jadi artinya kita dahulukan Allah itu nih selama tidak ada kepentingan yang mendesak. Apalagi kalau sudah bekerja ikut orangnya karyawan lah begitu kan, tidak bisa maunya sendiri. Bukan kemauan kita, maksud kita ini memenuhi panggilan Allah. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib sholat di waktu lah. Kalaupun kita tidak mengerjakannya, kita harus punya azan. Kita setelah kerja ini jam segini saya sholat jam segini. Ini untuk agar kita tidak berdosa. Itu untuk meredam agar tidak berdosa. Kita hanya niat dulu, tapi untuk pengerjaannya belakangan. Setelah menyelesaikan urusannya. Baik, barangkali siang Anda bisa ikutan bergabung juga bersama kami. Mau ada yang ditanyakan kepada narasumber kita, monggo Anda bisa berkirim WhatsApp di 0895 32775755. Baik Gus, kita rehat sejenak.